Rencana Partai Nasdem beserta mitra koalisinya Partai Demokrat dan PKS untuk mendeklarasikan Capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang gagal dilaksanakan. Sesuai dengan rencana, Partai Nasdem beserta mitra koalisinya akan mendeklarasikan Anies Baswedan pada tanggal 10 November tahun 2022 kemarin. Namun hingga kini, deklarasi yang ditunggu-tunggu tak jua dilaksanakan. Gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November 2022 kemarin mengundang reaksi dan penilaian berbagai kalangan. Bahkan sebagian menuding gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November itu disebabkan karena adanya kegalauan dan kegamangan yang dihadapi oleh Partai Nasdem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 yang lalu. Sebut saja misalnya pengamat politik Ari Junaidi. Ia mengatakan bahwa keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang bukannya mendatangkan berkah, tapi malah mendatangkan musibah. Apa yang disampaikan oleh Ari Junaidi ini tentu mendapatkan tanggapan dan jawaban dari petinggi Nasdem. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa tidak jadinya deklarasi pada tanggal 10 November kemarin bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang. Usulan 10 November sebagai hari deklarasi Capres Anies Baswedan adalah usulan dari Partai Nasdem karena pada tanggal 11 November 2022 Partai Nasdem akan melaksanakan hari ulang tahunnya. Jika Anies Baswedan beserta pasangannya dideklarasikan pada tanggal 10 November tahun 2022, itu akan menjadi kado terindah untuk partainya di ulang tahunnya yang ke-11. Saat ini ada mekanisme yang harus dijalankan partai-partai politik seperti PKS dan Demokrat di internal partai masing-masing. Dan kata Willy Aditya, Partai Nasdem menghargai apapun mekanisme internal partai-partai politik mitra koalisinya. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Ia mengatakan bahwa tidak jadinya deklarasi pada tanggal 10 November itu bukan berarti keretakan di antara tiga partai politik mitra koalisinya. Akan tetapi lebih karena masih ada proses internal yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat. Keputusan untuk mendukung Capres maupun Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang akan diambil melalui keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada akhir tahun nanti. Hal senada disampaikan oleh juru bicara PKS Pipin Sopian. Ia mengatakan bahwa saat ini PKS belum menentukan Capres-Cawapres yang akan diusungnya pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga menyampaikan bahwa keputusan untuk menentukan Capres dan Cawapres pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang akan diputuskan melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro yang akan dilaksanakan pada Desember 2022 nanti. Tidak mungkin, kata Pipin Sopian, PKS akan mengusung sosok Capres maupun Cawapres belum mendapatkan restu dan keputusan dari musyawarah Majelis Syuro yang akan dilaksanakan oleh PKS pada 2022 nanti. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini pembicaraan tentang Capres-Cawapres sepertinya masih berputar pada satu titik, yaitu koalisi partai-partai politik pengusung dan pendukung Anies Rashid Baswedan. Padahal di luar koalisi ini masih ada partai-partai yang lain yang mencoba membangun poros baru dan mengusung Capres-Cawapres pilihan mereka. Sebut saja misalnya Gerindra dengan PKB yang berencana akan mendukung Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Itu juga Partai Golkar, PAN, P3, dan yang lainnya. Mereka juga mengusung sosok Ganjar Pranowo dan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan sosok
Anies Baswedan. Saat ini juga terkesan mereka mencoba membangun narasi. Jika presiden nanti bukan capres-cawapres yang menjadi mitra koalisi pemerintah saat ini, negara akan mengalami penurunan, bahkan negara terancam tidak berkembang. Persis dengan narasi yang dibangun pada saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu mereka membangun narasi, jika Jakarta tidak dipimpin lagi oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok, maka Jakarta akan tambah amburadul. Jakarta akan menjadi miniatur kota yang intoleransi terhadap agama dan suku bangsa yang lainnya. Namun faktanya teman-teman sekalian, saat Ahok tidak terpilih dan Anies Baswedan tampil sebagai gubernur pilihan rakyat, narasi-narasi yang mereka bangun tidak pernah terbukti. Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan menjadi ibu kota yang menghargai kebinekaan. Karya-karya yang dipersembahkan Anies Baswedan selama ia memimpin Jakarta tidak hanya mendapatkan apresiasi masyarakat, tetapi mendapatkan perhatian dan penghargaan dari dunia internasional. Sahabat-sahabat sekalian, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November kemarin bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah proses dan mekanisme yang masih berjalan. Bahkan masing-masing partai politik sudah punya komitmen. Mereka akan tetap mengusung Anies Baswedan. Kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya.